Neng Indonesia bertebaran Bani Hashim. Sinten niku Bani Hashimnya? Sa'adah Ba'alwi, para Sayyid, para habaib. Sing sekarang lagi diragukan oleh Imaduddin sambungan nasabnya. Mosok saiki ngaku mencintai Kanjeng Nabi, tapi tidak bisa merasakan di mana di situ ada baunya darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya Kiai kita tercinta, Kiai Imad, memberikan tanggapan atas statement dari Pak Nusron Wahid yang mengatakan, masa aku cinta Rasul tapi nggak bisa mencium darah Rasul yang ada dalam tubuh keturunannya. Keturunannya itu banyak Bani Hashim di Indonesia. Kita simak teman-teman. Pak Nusron Wahid, murid utama dari Lutfi Malsu secara NU, pembelok secara NU, pemalsu makam. Tidak heran Nusron Wahid ini membela Balawi, karena sejak awal dialah yang membela Balawi, memberikan kucuran dana untuk membayar Rumel Abbas untuk mencari dalil membela terputusnya nasab Balawi, dan sampai sekarang tidak bisa. Ratusan juta mungkin itu sudah digelontorkan, ternyata yang dibayar tidak bisa membela. Akhirnya untuk mencari data itu tidak bisa walau dengan ratusan juta. Ya, bagaimana caranya masih membela tuannya? Maka Nusron Wahid ini kemudian sekarang pakai jurus kedua, yaitu jurus nyium-nyium bau. Jadi begini, dia mau bikin sebuah pembeda nanti, at-tafriq baina man amana bi Ba'alawi wa man lam yu'min bi Ba'alawi annahu yashummu raihatan nabi fi badani. Jadi nanti dia akan bikin kepada pikiran alam bawah sadar masyarakat, orang-orang yang tidak mempercayai Balawi berarti tidak bisa mencium bau Rasulullah yang ada di Balawi. Coba Nusron Wahid cium itu bau darahnya Bahar Smith itu, coba bau Rasulullah bau apa itu. Karena wahai Nusron Wahid, kalau Anda mungkin bertemu dengan seorang Balawi yang menurut Anda benar, kemudian dengan itu Anda membenarkan nasabnya, maka berarti dengan membenarkan juz, Anda juga membenarkan kul. Anda juga membenarkan Balawi yang nyolong motor pakai sarung di Bekasi, Balawi yang begal di Kalimantan, Balawi yang merkosa di Madura, Balawi yang ngerebut istri orang itu di Cilacap, Balawi di Cirebon bin Yahya itu di majelis dia ganyang istri orang. Berarti Anda juga, Nusron Wahid, membenarkan mereka semua sebagai cucu Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Betapa beratnya dosa Anda nanti di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, Nusron Wahid, jika Anda tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda membenarkan, Anda membela nasab-nasab palsu yang mengikatkan diri pada Rasulullah, wa Rasulullah SAW dari Allah dan Rasulnya tidak ada kaitan. Itu Rasulullah dengan orang-orang semacam Balawi ini. Dan ini akan sangat berat sekali pertanggungan jawab seorang Nusron Wahid nanti, karena dia mempunyai peran di dalam melanggengkan kedustaan pengakuan Balawi sebagai cucu Nabi itu. Nah, dan saya kan dulu dengan dia di dalam satu grup WAPBN. Udah sejak lama, sejak awal, hanya dia di grup itu yang tidak menerima daripada visi saya itu, dan kita berdebat di situ. Dan ujung-ujungnya 2 tahun lalu itu antara saya dan Nusron Wahid itu, baik Anda meyakini demikian, saya meyakini demikian, kita selesai. Ya, saya hormati itu 2 tahun yang lalu di grup WAPTNU. Nah, tetapi rupanya di belakang dia itu kemudian mempersiapkan segala hal untuk membela Balawi itu nasabnya. Sampai Rumel mengaku dalam satu kesempatan bahwa dia dibiayai Nusron Wahid untuk membela nasab Balawi. Nah,
Dan ketika kemarin kita melihat di YouTube-nya Kang Mas Rifki Zulkarnain, bagaimana Pak Nusron Wahid ini kemudian kembali membela Nasabalawi, tetapi bukan berdasarkan data, tetapi penciuman itu ya, luar biasa itu, kayak wali-wali yang la ya'lamul wali illal wali itu, la ya'lamu ba'alawi illa man ahabba ba'alawi, kan Nusron Wahid itu mungkin. Dan ini kita tidak terlalu aneh juga terhadap kesimpulan beberapa media-media asing yang telah mengadakan penelitian bagaimana IQ masyarakat kita. Saya sebenarnya tidak percaya bahwa IQ masyarakat kita rata-rata itu hanya sedikit di bawah simpanse itu ya, namanya seperti orang itu. Tetapi ketika kita melihat bagaimana cara berpikir orang yang kita anggap sebagai orang yang seharusnya mempunyai kecerdasan yang agak berbeda dari orang lain, kemudian cara berpikirnya juga memang ternyata sama. Nah, ada juga sebuah penelitian, ini adalah sisa-sisa dari perbudakan masa lalu, orang-orang yang mempunyai sejarah trauma genetik perbudakan, maka kemudian pada saat dia sudah tercerahkan oleh ilmu pengetahuan, bahkan jabatan yang tinggi pun, maka memori perbudakan masa lalu dari secara genetik itu akan tetap mempengaruhi orang-orang beberapa generasi kemudian. Dan saya tidak terlalu percaya itu, karena kita inna akramakum indallahi atqakum, tetapi ini perlu untuk kemudian kita teliti kembali, kita dalami, sehingga kita nanti bisa, Kang Mas Rifki, untuk mencari bagaimana obatnya orang-orang yang mempunyai trauma genetik, ya, bukan trauma memori, karena mereka sejak lahir sudah merdeka, tetapi perbudakan masa lalu dari leluhur orang-orang tertentu itu kemudian menjadikan mental dia inferior untuk beberapa generasi. Ya, ini apakah ada kaitan itu? Jadi trauma perbudakan bisa menembus generasi itu. Gitu. Kemudian seorang pejuang dimanapun itu dihancurkan, keluarganya dijauhkan dari politik, dari kemudahan ekonomi beberapa generasi, tetapi yang namanya mutiara tetap mutiara. Ketika tiba saatnya untuk berjuang, kemudian merapat bersama-sama, walaupun sebelumnya tidak saling kenal mengenal. Apakah seperti itu Tuhan menciptakan manusia dengan kekhasan dan tipologinya, atau bagaimana? Nah, nanti kalau kita sudah mendapatkan sebuah jawaban, kita berdoa kepada Allah dan kita membuat sebuah formulasi bagaimana caranya memutus mata rantai memori genetik perbudakan itu, sehingga manusia-manusia masa depan, manusia-manusia merdeka yang memiliki kualitas diri yang kuat dan memandang masa depan dengan penuh percaya diri, dengan penuh tanggung jawab, dan menatap siapapun itu sebagai orang yang sama berpotensi seperti dirinya dalam hidup dalam kehidupan penuh kemuliaan atau kehinaan sesuai pilihannya dan sesuai izin dari dirinya sendiri di dalam batinnya. Nah, ini sesuatu yang berhubungan dengan psikologi dan filsafat, tetapi saya kira ini kita sebagai bangsa Indonesia tentu banyak para ahli yang akan bisa untuk memberikan formula jawaban daripada permasalahan. Bukan hanya kita bagaimana caranya kita membangun infrastruktur misalnya, tetapi juga bagaimana kita membangun jiwa, membangun mental dari bangsa kita, agar dalam menghadapi persaingan global di masa yang akan datang, mereka bisa untuk kemudian berdiri sejajar
dengan bangsa lainnya di dunia. Nah, saya kira orang-orang yang bermental budak itu tidak pantas untuk ada di dalam posisi-posisi sebagai tauladan, sebagai pejabat, sebagai menteri, sebagai pengurus PBNU, sebagai pengurus Muhammadiyah, karena mereka adalah lambang-lambang kemuliaan bangsa berhadapan dengan bangsa lainnya. Coba kalau kita lihat beberapa video-video Yahya Al-Bahjah itu, Ustaz Yahya Al-Bahjah, kalau ada pertemuan para Kabib Bahlawi yang lagi duduk-duduk bertertawa-tertawa, dia datang nondo. Nah, itu merendahkan harkat martabat daripada bangsa kita, bangsa Indonesia di hadapan bangsa lain. Sementara dia kemudian mempunyai tanggung jawab jamaahnya. Ada jamaahnya, dia punya jamaah. Nah, kalau misalnya pengasuh majelisnya, pesantrennya seperti itu, bagaimana nanti murid-muridnya, jamaahnya itu? Kalau dianya budak, ya jamaah dan muridnya akan menjadi budak. Ini adalah sesuatu yang mirip bagi setiap orang yang memiliki jiwa-jiwa pencerahan, jiwa-jiwa ingin melihat bangsanya ini menjadi bangsa besar. Nah, jadi kesimpulannya gini teman-teman, apa yang disampaikan, dinarasikan oleh Pak Nusron Wahid itu hanya berdasarkan asumsi saja. Ya, pembelaannya terhadap Habib Plen Ba'alwi itu berdasarkan asumsi. Beda dengan Kiai Imad, berdasarkan penelitian. Ada buktinya, ada manuskripnya, ada catatan sejarahnya. Bahkan secara genetik juga udah ada buktinya juga. Mereka berhaplokan grup G. Kan gitu. Belum lagi dari Kiai Alwi Nur Alam Al-Bantani dengan metode Rijalul Hadisnya. Kayak gitu. Ya, jelas. Tetap kita kawal ulama Nusantara. Jaga persatuan NKRI, harga mati.